Hai nakama, selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan membahas apakah Dr. Vegapunk akan cloning kekuatan buah iblis Luffy. Sosok Vegapunk akhirnya mengakui kehebatan dari kelompok topi jerami sebagai bajak laut yang sangat kuat. Hal ini bisa kita lihat dalam chapter 1062 kemarin, di mana salah satu cloningnya yaitu Saka, menyebutkan untuk tidak macam-macam dengan sosok Nico Robin dan Roronoa Zoro. Menurut Saka, kedua karakter ini memiliki kekuatan dahsyat dan juga kecerdasan luar biasa. Dalam sebagian besar ceritanya, kru topi jerami seringkali diremehkan oleh para musuhnya. Padahal, pencapaian besar yang mereka lakukan sangatlah luar biasa. Bahkan, dalam pertempuran di Onigashima mereka masih dianggap bukan ancaman besar. King yang percaya diri dengan ras lunariannya pun sempat tidak percaya dengan kekalahannya dari Zoro. Kaido menganggap Luffy seperti halnya bajak laut muda lainnya, yang masih belum memiliki pengalaman dan hanya bermodalkan tekad dan keberanian. Hampir 90% pertarungannya melawan Luffy, Kaido nampak meremehkan kekuatannya. Sampai kemudian dia mengaktifkan Advanced Conqueror Haki miliknya dan juga membangkitkan kekuatan buah iblisnya, seperti yang kita lihat di Gear 5. Kedahsyatan Gear 5 sendiri bisa kita lihat dalam pertarungan melawan Kaido, di mana Luffy mampu membuat Kaido kewalahan dan tidak berdaya. Dengan tidak berlebihan, Gear 5 mampu memberikan kekuatan yang tidak terbatas kepada Luffy. Dan dengan kekuatan ini, di akhir pertarungan akhirnya Luffy berhasil mengalahkan Kaido dengan kekuatan barunya. Bagaimana sosok cloning Vegapunk 01 Saka mengakui kehebatan Roronoa Zoro dan juga Nico Robin, memberikan bukti jika sang ilmuwan tersebut memperhatikan kelompok topi jerami. Kemudian, reputasi kekuatan dan kecerdasan keduanya juga sampai ke telinga Vegapunk. Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan juga jika dia mengetahui tentang kekuatan dahsyat dari buah iblis Hito Hitonomi, model Nika milik Luffy. Ada beberapa alasan yang mendukung spekulasi bahwa Vegapunk mengetahui buah iblis Nika. Pertama, buah iblis tersebut merupakan incaran pemerintah dunia selama 800 tahun. Namun, mereka gagal untuk mendapatkannya. Kedua, Luffy adalah sosok yang memiliki buah iblis tersebut. Artinya, wajar jika Luffy kemudian menjadi pusat perhatian dari pemerintah dunia akibat hal tersebut. Belum lagi momen kemenangan dan awakening buah iblisnya di pertempuran Onigashima, semakin menaikkan reputasi Luffy dan kekuatan buah iblisnya. Bukan tidak mungkin jika Vegapunk mendapatkan tugas untuk mencari lawan sepadan untuk buah iblis tersebut. Dan dengan kemunculan kelompok topi jerami di Pulau Egghead, kesempatan tersebut akhirnya muncul di depan mata. Mungkin inilah alasan mengapa kemudian kelompok topi jerami diselamatkan oleh cloning Vegapunk. Mereka ingin mendapatkan kepercayaan mereka, terutama Luffy, dan kemudian mengkloning kekuatan buah iblisnya. Dengan begitu, Vegapunk kemudian bisa menciptakan buah iblis tandingan yang mana kekuatannya mirip atau mendekati level kekuatan buah iblis Nika. Dengan memiliki kekuatan paling mengerikan di dunia, rasanya wajar jika kemudian Vegapunk penasaran dengan buah iblis Luffy. Dia tentunya ingin meneliti apa yang membuat buah iblis tersebut spesial dan luar biasa.
Dan misi terakhirnya tentu adalah menciptakan atau menirukan kekuatan yang sama dengan buah iblis aslinya, seperti yang pernah dia lakukan sebelumnya. Menciptakan atau menirukan kekuatan buah iblis bukanlah sesuatu yang asing bagi Vegapunk. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya dia juga pernah mengerjakan hal yang sama. Pemerintah dunia memberikan perintah untuk melakukan cloning terhadap buah iblis milik Kaido. Puluhan tahun lalu, Kaido sempat ditangkap dan menjadi subjek penelitian Vegapunk. Vegapunk mencoba untuk mencari tahu apa yang membuatnya menjadi kuat dan bagaimana dia bisa berubah menjadi naga. Dan buah iblis buatan Dr. Vegapunk yang muncul di cerita ini adalah buah iblis yang dimakan oleh Momonosuke. Buah iblis tersebut merupakan hasil cloning dari kekuatan buah iblis Kaido. Yang menjadi pertanyaan besarnya sampai saat ini adalah mengapa Vegapunk menganggap buah iblis tersebut gagal. Berdasarkan hal itu, bukan sesuatu hal yang mustahil bagi Vegapunk untuk kemudian menirukan atau membuat cloning dari kekuatan buah iblis Nika. Apalagi, saat ini mereka berada di wilayah kekuasaannya. Menarik tentunya untuk melihat interaksi antara Vegapunk dan juga Luffy. Serta, menarik juga untuk melihat apa reaksi yang akan muncul dari Vegapunk tentang kekuatan buah iblis Luffy. Namun perlu diingat, Luffy saat ini sedang bersama Jewelry Bonnie. Seperti yang kita tahu, Bonnie ingin menghabisi Dr. Vegapunk. Selain itu, di chapter terbaru kemarin, kita juga dikejutkan dengan percakapan antara Dr. Vegapunk dengan Dragon. Ada kemungkinan Dr. Vegapunk memiliki hubungan dengan revolusioner. Dengan begitu kita masih belum tahu Luffy akan memihak pada siapa. Demikian pembahasan mengenai apakah Dr. Vegapunk ingin cloning kekuatan buah iblis Luffy. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya ya. Dan terima kasih.